Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba menghitung nilai hambatan pada suatu penghantar yang dipanaskan, ya, pada suatu penghantar listrik, pada suatu konduktor yang dipanaskan. Namun sebagai permulaan kita coba, ya, kita akan coba dulu menghitung hambatan pada suatu penghantar yang tidak dipanaskan, ya. Nah, soal berikutnya baru kita bahas yang dipanaskan. Baik. Sebuah balok aluminium memiliki dimensi seperti pada gambar ini ya. Balok ya. Arus listrik dilewatkan melalui balok tegak lurus terhadap permukaan ki. Jadi arus listrik dialirkan tegak lurus permukaan ki ya. Bisa dibayangkan ya. Hambat jenis aluminium ini adalah nilainya ini ya, 2,8 kali 10 pangkat negatif 8 ohm meter ya. Hitung hambatan balok aluminium. Jadi sebagai permulaan kita akan menghitung nilai hambatan pada penghantar listrik yang belum dipanaskan ya. Berikutnya baru yang dipanaskan. Baik, kita coba tulis dulu yang diketahui pada soal ya. Hambat jenis aluminiumnya adalah ini, disimbolkan dengan rho ya. Kemudian kalau kita anggap dimensi ini adalah dimensi panjang ya, kalau kita anggap dimensi ini adalah dimensi panjang, sekali lagi ya, kalau kita anggap dimensi ini adalah dimensi panjang, maka panjangnya 15 cm, ya kan? Kemudian lebarnya ini ya, 1,2 cm, sedangkan tingginya yang ke atas ya, yaitu 1,0 cm. Nah, kita mau cari nilai hambatan atau R pada penghantar ini. Pada penghantar ini jika ya arus listrik yang melewati penghantar ini itu tegak lurus terhadap bidang Q ini ya. Oke. Nah, kita tahu dari persamaan dari penurunan rumus hukum Ohm ya, kita dapatkan bahwa ternyata hambatan pada suatu penghantar itu dipengaruhi oleh ya faktor-faktor yang ada pada penghantar tersebut. Ya, besaran-besaran yang ada pada penghantar tersebut, yaitu ada panjang, luas penampang, dan tentu hambat jenisnya. Nah, semakin panjang suatu penghantar, maka semakin besar pula hambatannya. Sedangkan semakin besar luas penampang yang dilalui oleh arus tersebut pada penghantar itu, maka semakin kecil hambatannya. Ya kan? Kalau besar besar luas penampangnya artinya arus lebih leluasa bergerak sehingga kita katakan bahwa penghantarnya ya hambatannya ya yang menghambat arus tersebut eh, semakin kecil ya. Kalau besar luas penampangnya hambatannya ya atau konduktor itu menghambat arus ya. Arus lebih mudah melalui konduktor itu jika luas penampangnya besar. Seperti itu ya. Jadi hambatannya kecil. Baik. Maka di soal ini kita cari dulu A ya kan, luas penampang ya yang eh, dilalui oleh arus tersebut, arus listrik tersebut. Nah, luas penampangnya karena arus melewati tegak lurus Q ini, permukaan Q, maka tentu A ini adalah luas penampang dari Q ini. Ya, yaitu dimensi ini kali tingginya. Dimensi ini ya dimensi lebarnya ya, lebar kali tinggi. Ya, lebar kali tinggi ya, dimensi ini. Eh, luas penampangnya ya. Lebarnya 1,2 cm, tingginya 1,0 cm, hasilnya 1,2 cm pangkat 2. Ini luas penampangnya ya. Nah, karena kalau kita lihat hambat jenis aluminiumnya satuannya dinyatakan dalam ohm meter ya, menggunakan meter, maka semua sentimeter di sini kita nyatakan dalam meter ya, supaya bisa diselesaikan. Kalau satuannya setara baru bisa diselesaikan ya. Nah, maka kita ubah sentimeter pangkat 2 ke meter pangkat 2 ya. Sentimeter pangkat 2 ke meter pangkat 2 ya, itu naik 2 tangga kan, sentimeter, desimeter ya, baru meter ya. Nah, karena pangkat 2 maka satu kali naik tangga itu bagi 100 ya. 2 maka bagi 10.000 ya. Sehingga bisa kita tulis 1,2 kali 10 pangkat negatif 4 meter pangkat 2 ya.
Nah, kita sudah dapat luas penampangnya, maka kita kembalikan ke persamaan R ini ya. Kita masukkan rho-nya ini, kemudian panjangnya ya, panjang penghantar ini 15 cm, kita nyatakan juga dalam meter, yaitu kali 10 ya, pangkat negatif 2 ya, per, ini sudah meter ya, per luas penampangnya ini ya. Maka ya, ini faktor pengalinya kita selesaikan, yaitu kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan ya, kalau pembagian pangkatnya dikurangkan ya. Baik, maka ini menjadi 35 ya, kali 10 pangkat negatif 6, atau kita bisa tulis juga dalam bentuk 3,5 kali 10 pangkat negatif 5 ohm. Inilah hambatan ya pada kawat ini jika arus yang dilalui itu tegak lurus terhadap permukaan Ki ini. Ya, 3,5 kali 10 pangkat negatif 5 ohm. Baik, berikutnya kita akan coba menghitung nilai hambatan pada suatu kawat yang dipanaskan. Ya, kita langsung mulai dengan soal sebuah kumparan kawat mempunyai hambatan 2 ohm, 2,8 ohm, dan 3,2 ohm. Masing-masing pada suhu 0 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, dan T derajat Celcius. Tentukan nilai T. Baik, mari kita lihat. Pada soal ini, ketika kawatnya 0 derajat Celcius, hambatannya 2 ohm. Ketika suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, ya, suhu kawat dinaikkan, ternyata hambatannya juga naik 2,8 menjadi 2,8 ohm. Nah, ketika temperaturnya T derajat Celcius, hambatannya naik juga menjadi 3,2 ohm. Maka di sini kita bisa uh, prediksi ya bahwa T ini tentu lebih besar dari 100 derajat Celcius. Jadi ini dinaikkan lagi temperaturnya ya. Sehingga hambatannya juga ikut naik ya. Jadi T lebih besar dari 100 derajat Celcius. Nah, kita mau mencari T ini ya. Berapa derajat Celcius pada kawat tersebut ya, sehingga hambatannya menjadi 3,2 ohm ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya, mengapa kalau kawat penghantar listrik itu dipanaskan, hambatannya juga ikut naik. Kalau suhunya naik, hambatannya juga ikut naik. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Seperti soal pertama tadi, bahwa hambatan itu ya dirumuskan seperti ini ya, bahwa semakin panjang hambatannya, semakin panjang penghantarnya, hambatannya ya, kawat penghantarnya, semakin panjang kawat penghantarnya, maka semakin besar hambatannya. Semakin besar luas penampangnya, maka semakin kecil hambatannya, berbanding terbalik ya. Maka kita tahu bahwa kalau kawat itu dipanaskan, ya, maka akan terjadi pemuaian, ya, terjadi pemuaian. Kalau kita anggap kawat itu sebagai kawat yang tipis, yang kecil satu dimensi, maka pemuaiannya adalah pemuaian panjang. Artinya kalau dipanaskan, kawat itu bertambah panjang. Kalau bertambah panjang, otomatis hambatannya juga berubah kan? Hambatannya juga berubah. Kalau L-nya berubah, hambatannya juga berubah. Kalau kawat itu bertambah panjang, L-nya besar, semakin besar, maka hambatannya juga ikut naik. Makanya di sini kalau temperaturnya dinaikkan, maka hambatannya juga ikut naik. Ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari hubungan persamaan pemuaian panjang dengan hambatan. Ya. Nah, di kelas 10 kemarin ya, di kelas 10 itu sudah dipelajari pemuaian, diantaranya pemuaian panjang, yaitu dirumuskan seperti ini ya, bahwa perubahan panjang dibagi dengan perubahan suhunya itu sama dengan panjang awalnya dikali dengan sebuah konstanta. Sekali lagi, perubahan panjang bagi perubahan waktu itu sama dengan panjang awalnya dikali dengan konstanta. Nah, maka eh, pada soal ini ya kita bisa nyatakan bahwa pada keadaan awal, yaitu pada keadaan awal, maka ini menjadi hambatan awal, panjang awal, dan luas penampang. Ya kan, karena luas penampangnya sama ya, baik di keadaan awal maupun keadaan berikutnya. Ya, di keadaan awal, kawat itu punya hambatan awal dan panjang awal. Di keadaan akhir, ya sudah terjadi perubahan hambatan delta R sama dengan ya terjadi perubahan hambatan karena terjadi perubahan panjang. Secara logika seperti itu ya. Sedangkan rho dan A-nya tetap.
karena hanya pemuaian panjang ya. Nah, maka persamaan pemuaian ini menjadi ya kalau kita substitusi kedua persamaan ini kan ada delta L ya. Ada delta L ya. Ini delta L kan kita bisa dapat dari sini. Sedangkan L0 bisa kita dapat dari persamaan keadaan awal. Sekali lagi delta L kita dapatkan dari persamaan keadaan akhir, L0 kita dapatkan dari persamaan keadaan awal. Kita gabungkan, kita masukkan jadi seperti ini. Ya kan? Nah, ini luas penampangnya sama, saling membagi, rho-nya juga sama, maka tinggal seperti ini ya persamaannya. Inilah persamaan hubungan antara pemuaian panjang, ya, antara pemuaian panjang dengan hambatan. Nah, ini persamaan kunci. Sehingga ini kita coba tinjau dulu keadaan 1 dan keadaan 2. Dari keadaan 1 ke keadaan 2 ya. Yaitu dari 0 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius. Nah, ini persamaan ini kalau kita cari delta R, maka seperti ini kan persamaannya, ya. Nah, kita tinjau keadaan 1 dan keadaan 2, maka delta R 21 ya. Delta R 21 alfa R delta T 21 ya. Jadi perubahan hambatannya dan di sini perubahan temperaturnya. Berarti dari akhir kurang awal ya. Jadi 2 kurang 1. Nah, perubahan hambatannya yaitu dari 2,8 kurang 2 ya, ini delta R-nya ya, 2,8 kurang 2, alfanya, kemudian R1, hambatan awalnya yaitu 2 ya. Kemudian delta T yaitu temperatur akhir kurang temperatur awal, 100 derajat Celcius kurang 0 ya. Maka ini menjadi 0,8 sama dengan 200 alfa. Ya kan? Maka alfa sama dengan 0,8 bagi 200. Inilah konstantanya pada pemuaian. Nah, kita kan mau cari T ya, T kecil ini. Ya, temperatur ketika hambatannya 3,2 ohm. Nah, sekarang kita tinjau lagi nih. Tinjau apakah itu keadaan 2 atau 3 atau 1 dan 3 sama saja ya. Misalnya kita ambil 1 dan 3 karena konstantanya sama, alfanya sama ya. Misalnya kita ambil 1 dan 3. Maka delta R 31, alfa R 1, delta 31 ya. Delta. Ini persamaan ini dari ini ya, dari ini. Persamaan ini dari ini juga dari ini ya. Nah, keadaan 3, keadaan 1, maka keadaan akhirnya 3, keadaan awalnya 1. Maka perubahan hambatannya 3,2 kurang 2, ya kan? Alfanya sama, karena ini konstanta ya, karena bendanya masih itu juga ya. Hambatan awal 2 ya, delta T 31, berarti T temperatur akhir kurang 0 ya. Maka menjadi ini kita kurangkan ya hasil 1,2 ini hasilnya 0,08 T. Maka T-nya ya adalah 150 derajat Celcius. Jadi ketika kawat ini dinaikkan lagi temperaturnya menjadi 150 derajat Celcius, maka hambatannya menjadi 3,2 ohm. Ya, jadi kalau kita dapatkan soal tentang ini ya, bahwa kalau kita mau menghitung hambatan pada kawat yang dipanaskan, maka terlebih dahulu kita cari dulu persamaan yang menghubungkan pemuaian ya, karena kalau terjadi pemuaian, kita mencari persamaan hubungan antara pemuaian dengan hambatan, yaitu ini ya. Ini persamaan intinya. Dari sini maka kita bisa kaitkan antara menentukan hambatan dan ada pemuaian di situ. Oke, mungkin cukup sekian.